Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan mengenai review jurnal yang ditulis oleh Wahyu Widodo mengenai bioteknologi fermentasi susu pada Pusat Pengembangan Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang 2002. Saya Pia Julfian Istiqomah. Saya Haifah Fadiah. Kami dari 12 IPS. Materi yang kita akan bahas pertama itu mengenai latar belakang. Susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa senyawa terlarut. Kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu atau laktosa sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan protein daging dan telur, dan terutama sangat kaya akan lisin. Meskipun kandungan dalam susu sangat baik, tetapi bagi beberapa orang susu dapat menyebabkan intoleransi, baik itu intoleransi laktosa dan intoleransi protein. Permasalahan lainnya muncul karena susu segar sangat mudah rusak. Kontaminasi bakteri mampu berkembang dengan cepat sekali sehingga susu menjadi rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk memperpanjang daya guna, daya tahan simpan, serta untuk meningkatkan nilai ekonomi susu, maka diperlukan teknik penanganan dan pengolahan. Salah satunya yaitu dengan cara pengolahan susu yang sangat prospektif adalah dengan fermentasi susu. Lanjut ke sejarah fermentasi susu. Manusia telah mengenal susu dan yogurt selama kurang lebih 4.000 tahun. Di daerah Timur Tengah, yogurt menjadi salah satu makanan pokok sehari-hari dan dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Yogurt sendiri saat ini sudah banyak dikenal luas masyarakat dunia, seperti negara-negara Eropa menjadi negara pengkonsumsi yogurt tertinggi di dunia. Susu atau yogurt pertama kali ditemukan akibat ketidaksengajaan para pengembara Timur Tengah, di mana saat itu mereka membawa persediaan susu dengan menggunakan wadah yang terbuat dari usus domba. Akibatnya, susu tersebut mengeras akibat kontaminasi dari usus domba. Yogurt belum menjadi minuman yang fenomenal selama berabad-abad di dunia. Sampai kemudian berkat ahli biologi yang bernama Ilya Meshkov, seorang ilmuwan Rusia tetapi bertempat tinggal di Perancis yang meneliti tentang penuaan dini. Beliau tertarik dengan kondisi rakyat Bulgaria yang dapat berumur panjang. Akhirnya beliau menduga bahwa kebiasaan minum yogurt setiap hari, baik pagi, siang maupun malam dan sore, pada rakyat Bulgaria yang mengakibatkan mereka berumur panjang. Beliau pun meneliti dan menerbitkan sebuah buku, The Prolongation of Life. Buku tersebut tersebar ke seluruh dunia dan akhirnya menjadi populer. Selanjutnya yaitu ada pembuatan yogurt. Yogurt dapat dibuat menggunakan susu sapi segar, susu skim, susu nabati, bahkan susu campuran dengan susu lain. Prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Lactobacillus bulgaricus lebih berperan pada pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan pada pembentukan cita rasa yogurt. Yogurt yang baik mempunyai total asam laktat sekitar 0,85 sampai 0,95%. Sedangkan derajat kesamaan atau pH yang sebaiknya dicapai oleh yogurt adalah sekitar 4,5. Pembuatan susu fermentasi terbilang cukup mudah karena mengandalkan bakteri yang terkandung pada susu. Pembuatan yogurt memerlukan suhu fermentasi yang kurang lebih konstan karena suhu ruangan tempat menyimpan yogurt lebih dingin, yaitu sebesar 25 derajat Celcius dibandingkan suhu fermentasi yang seharusnya yaitu 40 sampai dengan 44 derajat Celcius. Maka susu akan menjadi dingin. Suhu konstan yang dilakukan dengan beberapa cara seperti alat membuat yogurt listrik, menggunakan bola lampu dan kontak kardus, atau menggunakan baskom dan air hangat. Penambahan gula pasir harus dilakukan setelah yogurt selesai difermentasi. Hal ini penting dilakukan agar gula susu atau laktosa dalam susu dan bukan gula pasir yang terutama dicerna oleh bakteri yogurt. Perlakuan ini juga untuk menjaga agar bakteri asam laktat tetap yang dominan di dalam yogurt. Jika susu diberi lebih banyak gula, maka ragi yang lebih mampu mengunyah gula dibandingkan bakteri dapat berkembang dan menghasilkan gas karbon dioksida serta alkohol. Akibatnya yogurt akan berbau tape dan bergelumbung gas.
ada sebab-sebab kegagalan pembuatan yogurt dan cara mengatasinya. Yang pertama ada yogurt tidak jadi. Masalahnya itu yang pertama ada susu pecah atau menggumpal saat dimasak. Nah, kemungkinan sebabnya itu karena susu dimasak terlalu lama atau api terlalu besar. Lalu cara mengatasinya itu yang pertama, susu dimasak dengan api kecil atau menggunakan api sedang, diaduk secukupnya. Susu yang pecah tidak dapat digunakan lagi, oleh karena itu harus diganti dengan susu yang baru. Lalu ada yogurt yang terlalu lama jadi. Nah, yogurt lama sekali jadi biasanya lebih dari 8 jam. Nah, kemungkinan hal itu terjadi karena susu difermentasi di suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin sehingga pertumbuhan bakteri lambat. Cara mengatasinya yaitu fermentasi susu di suhu yang lebih tepat, yaitu antara 40 sampai dengan 44 derajat Celcius dan perlu digunakan termos atau alat pembuat yogurt. Selain itu juga di sini tuh terdapat manfaat yogurt, yaitu yogurt memiliki dua kelebihan dibanding susu segar sebagai bahan pangan. Pertama, karena selama fermentasi kandungan gula susu turun, maka yogurt lebih mudah dicerna oleh mereka yang alergi susu. Kedua, yogurt lebih awet dibanding susu segar. Biasanya, susu segar menjadi sasaran empuk mikroba. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.